termasuk pemeliharaan alat reproduksinya sehingga sehat. Ketika nanti misalnya sudah menikah, tentu kehamilannya bagus, janinnya bagus, balitanya lahir dengan sehat. Itu perencanaan sejak remaja. Ketika sudah mulai remaja, alat reproduksinya tidak terpelihara dengan baik, apalagi sasaran penurunan angka stunting, padahal dia belum punya anak, masih remaja. Kenapa dia masuk sasaran pembinaan? Remaja harus kita siapkan. Kemudian setelah remaja, tentu kita siapkan sehari-harinya bahwa stunting itu adalah kurang gizi dan pendek orangnya. Nah, kira-kira seperti itu kalau stunting. Tapi tidak semua orang pendek stunting. Kita banyak tersinggung. Ya. 4,4. PBB mentolerir itu di angka 20 ke bawah. Nah, di dalam Perpres 72 2021 ada 4 yang menjadi sasaran terkait dengan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Itu kesehatan reproduksi. Saya ingin masuk dengan isu aktual saat ini tentang stunting. Ya. Stunting adalah menjadi program nasional. Berdasarkan survei, termasuk pemeliharaan alat reproduksinya sehingga sehat. Ketika nanti misalnya sudah menikah, tentu kehamilannya bagus, janinnya bagus, balitanya lahir dengan sehat. Itu perencanaan sejak remaja. Ketika sudah mulai remaja, alat reproduksinya tidak terpelihara dengan baik, apalagi sasaran penurunan angka stunting, padahal dia belum punya anak, masih remaja. Kenapa dia masuk sasaran pembinaan? Remaja harus kita siapkan. Kemudian setelah remaja, tentu kita siapkan. Tentu kita sangat berharap bahwa pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja bisa masuk dalam kurikulum pendidikan, karena pendidikan kesehatan reproduksi sangat penting sejak dini dipahamkan atau disampaikan kepada generasi-generasi kita, terutama remaja, sebagai aset masa depan bangsa. Nah, makanya Dinas Pendidikan Penduduk Keluarga Berencana Kota Kendari sangat apresiasi dengan menghadirkan pakar-pakar tentang psikologi kesehatan, kemudian tentang reproduksi remaja, dihadirkan dari Universitas Haroleo sebagai narasumber pada hari ini, sehingga kita harapkan kegiatan ini bisa secara langsung didengarkan oleh remaja-remaja, termasuk guru, dan hari ini juga dari Dewan Guru kita hadirkan, sehingga ini ke depan bisa menjadi perhatian khusus bagi kita, tentu dengan berbagai komponen, untuk memandang bahwa pendidikan ini sangat penting ditanamkan kepada generasi kita, terutama di masa remaja. Ini kita berharap bahwa pendidikan kesehatan reproduksi ini betul-betul dipahami oleh masyarakat secara umum, bahwa sangat penting diberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai aset masa depan bangsa. Kita berharap generasi emas di tahun 2045, 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, kita adalah negara-negara yang memiliki sumber daya yang kompetitor, yang berkualitas. Tentu saat ini remaja harus disiapkan untuk masuk di era itu. Nah, untuk menjadikan generasi-generasi kita yang tentu lebih berkualitas, lebih siap berdaya saing, maka sejak dini harus diterapkan tentang bagaimana menyiapkan generasi kita, remaja kita, antara lain tentang kesehatan reproduksi, kemudian setelah itu masuk di jenjang pernikahan, lalu kemudian itu hamil, kemudian balita, semua secara berjenjang disiapkan sehingga bisa menghadirkan generasi-generasi yang lebih baik. Nah, terkait dengan dimasukkannya dengan kurikulum pendidikan, ini adalah menjadi dasar awal kita untuk membangun komitmen bahwa ini adalah penting untuk dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan. Tentu itu berjenjang. Ada proses pembahasan lebih lanjut di tingkat mungkin ya yang berkompeten, apakah di tingkat legislasi dan seterusnya. Ini kita di Kota Kendari mengawali, kita kerjasama dengan Universitas Haroleo, kesehatan masyarakat, bagaimana
bagaimana menjadikan program ini menjadi program yang dianggap penting ditanamkan atau dijadikan sebagai mata pelajaran pendidikan di tingkat sekolah. Oh, apa? Sasarannya adalah SMP dan SMA. Oh, SMP dan SMA. Oke. Untuk realisasinya sendiri Pak kapan kira-kira? Hari ini adalah kita mulai membangun komitmen bersama sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan ini. Jadi kita dalam bentuk membuat tanda tangan dukungan terhadap kegiatan ini, baik itu dari pihak Unhalu, kemudian dari pihak sekolah-sekolah, dari pihak Dewan Guru, sama-sama membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk komitmen memberikan respon, memberikan dukungan terhadap pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja untuk diintegrasikan, dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Pertama saya hari ini kan memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya tugaskan Pak Wali Kota untuk mewakili beliau dan dalam acara kita. Saya juga sempat berdiskusi dengan saya katakan pakarnya sebenarnya mengenai kesehatan reproduksi dari beliau ini atau Pak Dr. Memang ini kegiatan ini sangat bagus dan materi kita dorong nanti saya juga akan melakukan penelitian supaya materi mengenai kesehatan reproduksi remaja ini dapat masuk pada pendidikan formal di sekolah-sekolah, karena ini sangat penting bagi remaja kita untuk diperkenalkan lebih dini, mulai dari SMP, SMA. Kalau sudah mahasiswa baru diperkenalkan ya mungkin kita sudah agak telat gitu. Nah sementara kan kita lihat kenyataan bahwa adik-adik kita ini ya yang SMP akan ke SMA, yang SMP tadi yang SD masuk SMP, jadi kalau secara kontinu terus-menerus harus diperkenalkan. Jadi tepat sekali hari ini mereka dinas yang bidang ini mengambil materi ini sebagai langkah awal. Nah saya katakan tadi kita mudah-mudahan oleh pimpinan awal kota bisa kita dorong menjadi, bahkan bisa kalau bisa awalnya itu kalau tidak lihat dalam bentuk kurikulum resmi di sekolah-sekolah, maka dalam bentuk pendidikan apa namanya yang lokal itu atau kuota lokal istilahnya itu bisa kita masukkan materi-materi itu. Saya kira itu. Sih tentu ini saya karena ini harus mengembalikan kepada OPD teknisnya, nanti ada misalkan konfirmasi Pak Kadis, Ketua KB di sana nanti program ini bersama-sama dengan Dinas dan Dinas Kota untuk merealisasikan ini semuanya. Tapi kenyataannya kita lihat hari ini sudah diawali dan ini akan dilaksanakan secara terus-menerus oleh OPD terkait. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.